nenek ini setiap hari selalu sengaja jadi maling supaya ketahuan dan masuk penjara. Ternyata untuk ini guys, kalian bakal sedih banget sih. Jadi kisahnya, tiap hari tuh nenek ini selalu jadi maling di sebuah supermarket. Kalau diliatin orang, dia tuh malah sengaja supaya dia itu masuk ke penjara. Akhirnya ada satu pengacara ini yang bernama Jane Liu yang dia itu bantuin nenek ini untuk meringankan hukumannya. Tapi neneknya bilang, aku udah ngaku kalau misalkan aku itu maling. Tapi kenapa masih dibantuin gitu? Kenapa nggak masuk penjara? Nah, di sisi lain pengacaranya mulai curiga banget kenapa nenek ini tuh pengen banget masuk penjara dan malah tidak kayak menyangkal perbuatannya, malah mengakui begitu aja. Akhirnya Jane ini mau mengungkapkan misteri dari nenek ini karena dia masih merasa curiga. Dia ngelihat kalau misalkan nenek ini setiap dia mencuri, nenek ini tuh selalu ngeliatin orang dulu supaya dia itu ketahuan dan tertangkap. Menurut dia itu aneh banget kalau misalkan orang mau maling, tapi malah nunggu orang lain itu ada di situ. Akhirnya dia mulai buntutin nenek ini terus, dan nenek ini datang ke supermarket itu lagi untuk mengambil barang yang sama. Setelah itu nenek ini biasa ngeliat kiri kanan, dan setelah nenek itu nengok, dia melihat kalau misalkan ada pengacara Jane di situ, dia tambah sengaja untuk masukin barang tersebut. Akhirnya membuat dia ditangkap dengan hukuman yang lebih lama lagi. Di sini Jane nggak bisa tinggal diam, dia mulai mencari tahu keluarga dari nenek itu. Ternyata anaknya itu nggak melantarkan neneknya, tapi malah nyariin neneknya itu kabur. Dan mulai terbongkar semuanya kalau neneknya itu nggak mau jadi beban keluarganya. Jadi neneknya memilih untuk dipenjara aja, supaya dia bisa makan teratur dan gak harus buang-buang uang anaknya. Makanya neneknya sengaja untuk menjadi maling supaya dia bisa dipenjara. Anak ini salah sangka dikirain ketemu Yesus di rumahnya, tapi ternyata saat dipanggil Yesus orang ini langsung kabur. Jadi kisahnya ada seorang keluarga yang tinggal ibu dan anak aja. Tapi tiba-tiba ada maling di rumahnya. Nah, maling ini lagi ngumpet di lemari makanan mereka. Karena mereka ada di luar nih guys. Karena maling ini kelaparan, dia itu sambil ngambilin bahan-bahan makanan yang ada di situ. Terus ibu ini bilang ke anaknya, tolong dong ambilin saus yang ada di lemari makanan. Namun anaknya itu takut banget. Tapi ibunya bilang, jangan takut, bakal ada Yesus yang menemani kamu. Setelah itu akhirnya anaknya memberanikan diri untuk datang ke lemari makanan itu. Karena dia yakin kalau misalkan ada Yesus yang menemani dia kan. Nah, pas dia nyampe ke lemari makanannya, dia lihat ada maling ngambil saus. Dan dia yakin banget kalau misalkan itu adalah Yesus yang membantu dia. Terus dia bilang, Yesus, bolehkah aku ambil saus itu? Nah, terus malingnya kasih aja guys. Habis itu, malingnya merasa kalau misalkan dia itu berdosa banget. Dan dia mendapat teguran dari Tuhan untuk tidak berlaku yang jahat. Akhirnya malingnya benar-benar langsung kabur. Dan dia udah gak mau lagi untuk jadi maling. Bahkan langsung bertobat saat itu juga karena merasa mendapat teguran dari Tuhan. Anak ini selalu pakai daleman di kepalanya kemana aja, bahkan ke sekolah sekalipun. Sampai ayahnya tuh malu banget ternyata karena ini guys. Jadi kisahnya ada seorang anak yang selalu pakai daleman di wajahnya. Dan itu dalemannya selalu berwarna kuning. Kalau ke sekolah pun bayangin dia juga selalu pakai itu. Setiap dia pakai daleman itu di mukanya, dia selalu ngeliat ada cewek guys. Makanya dia itu gak mau lepas sama sekali. Di sisi lain ayahnya itu berusaha untuk mendekatkan diri sama dia karena ibunya baru aja meninggal. Tapi anak ini selalu gak mau deket sama ayahnya, dia cuma mau main sendiri dengan daleman dia. Kalau lagi main kayak gini dengan daleman, dia aja selalu merasa ditemani sama seorang wanita. Sampai si ayah mau mendekatkan diri, saat ayahnya mau peluk dia, dia malah tambah kabur. Di situ ayahnya tuh bingung apa yang sebenarnya anaknya inginkan. Nah, di sekolah tiba-tiba anaknya itu diketawain sama temen-temennya karena selalu bawa daleman kemana-mana. Bahkan dalemannya itu dilempar-lempar kayak gini guys. Itu ngebuat ayahnya dipanggil guru karena anaknya bawa daleman ke sekolah. Buat apa kan? Apalagi anaknya memancing keributan. Nah, setelah itu ayahnya jadi marah banget dan bahkan kesel sama anaknya yang selalu bawa daleman itu. Sebenarnya sespesial apa sih daleman itu sampai akhirnya ayahnya menggunting dong daleman kuningnya. Di situ ngebuat anaknya benar-benar kecewa banget. Bahkan saking keselnya anaknya mengobrak-ngabrik lukisannya dan membuat dia itu jatuh. Saat jatuh, dia itu langsung bermimpi kalau misalkan dia itu lagi ada di jemuran. Dan di jemuran itu ternyata dia itu selalu ngelihat ibunya. Jadi dia itu selalu merasa kalau misalkan dia memakai daleman di mukanya, dia itu melihat ibunya yang sudah meninggal. Makanya sampai sekarang dia itu sebenarnya hanya membutuhkan kasih sayang aja. Saat ayahnya udah memberikan kasih sayang ke dia, dia bisa kok lepas sama daleman itu. Guys, ini kisah serem banget. Cewek ini tuh nyesel banget dia selfie di malam hari, tapi tiba-tiba pas dia lihat hasilnya dia takut banget guys. Kalian harus nonton sampai akhir. Jadi kisahnya dia itu lagi selfie-selfie aja. Terus dia lagi seneng nih guys lihat hasilnya di HP barunya.
Kayak lucu-lucu gitu, tapi tiba-tiba ada yang aneh banget. Karena ada selfie dia mukanya kayak gini, padahal dia nggak pernah foto kayak gitu. Terus dia cek foto lain masih normal aja guys. Sampai tiba-tiba dia balik ke foto itu lagi. Fotonya bikin kaget banget kayak dia mau nembak seseorang. Itu ngebuat dia langsung ngebanting HP-nya. Nah pas dia mau ngambil HP-nya lagi, dia itu mengurungkan niatnya. Akhirnya karena dia takut dia nggak mau ngambil, dia mau cek di HP yang lama. Nah pas lagi ngecek gini di HP yang lama, dia bener-bener kaget banget. Karena ternyata dia lihat kok ada video nih. Dan videonya itu adalah video dia lagi nembak. Dan habis itu dia bener-bener meninggal dunia guys. Cewek ini selalu dikatain gendut dan jelek sampai akhirnya dia mau operasi plastik jadi cewek yang mirip banget sama anime. Tapi akhirnya kacau balau guys. Jadi kisahnya cewek ini bernama Macy yang dia itu masih berumur 17 tahun. Dia itu sedih banget, dia cuma punya satu teman bernama Leo. Yang lama-kelamaan dia itu jadi suka banget sama si Leo ini. Sampai akhirnya dia itu mencoba untuk mencium Leo. Tapi Leo nggak mau sama sekali karena Leo itu udah punya pacar. Dan hanya menganggap Macy itu sebagai teman baiknya aja. Di situ Macy langsung kesel banget apalagi melihat pacarnya Leo itu tuh cantik banget dan kayak plastik. Sampai akhirnya dia itu berpikiran kalau misalkan aku mau operasi plastik aja supaya Leo itu suka sama aku. Akhirnya dia operasi plastik mirip banget jadi cewek-cewek anime. Apalagi habis operasi plastik bener-bener semua cowok tuh suka sama dia dan cewek-cewek juga penasaran gimana dia cantik banget. Tapi dia bohong gak mau kasih orang dia operasi plastik. Tapi dia bohong ke orang, dia bilang dia itu gak operasi plastik. Sampai tiba-tiba kondisi mukanya tuh mulai kacau balau. Bukannya kayak anime lagi tapi kayak alien. Apalagi tiba-tiba pacarnya si Leo yang bernama Christina itu tahu kalau misalkan dia itu operasi plastik. Dan bahkan punya foto-foto untuk menyebarkan aib dia. Di sini dia benar-benar malu banget karena ternyata kecantikannya dia itu terbongkar kalau cuman operasian doang. Bahkan banyak orang ngatain dia kalau misalkan dia itu cuman cewek plastik aja. Sampai akhirnya habis ini dia marah banget sama Leo karena menurut dia Leo yang membuat dia seperti itu. Tapi tiba-tiba Leo bilang Leo itu udah putus sama Christine. Dan bahkan Leo mau menemani Macy untuk operasi plastik juga jadi Macy itu nggak insecure lagi. Jadi mereka bengkak bareng-bareng deh mukanya. Seorang YouTuber nekat banget datang ke panti jompo yang udah terbengkalai dan pas dia masuk dia kaget banget apa yang ada di dalamnya. Jadi panti jompo ini udah ada pada tahun 1920. Dulunya bagus banget bahkan ada chapelnya, tapi sekarang di altarnya itu malah ada sesuatu yang aneh banget. Di tengah-tengah altar malah ada sebuah toples yang isinya adalah sebuah makhluk yang gak tahu apa. Terus di bagian pintunya juga ada tanda-tanda tangan yang gak tahu apa artinya. Pokoknya semua di tempat tersebut tuh berubah yang tadinya bagus banget, jadi benar-benar terbengkalai bahkan banyak hal yang mencurigakan di sana. Bahkan kalau lihat di bagian air mancurnya malah ada kursi bayi. Kalau kalian mau lihat lebih lengkap udah aku upload semuanya di YouTube aku Shira Antoinette.